Halo semua, perkenalkan nama saya Trilotarina Baban, bisa dipanggil Leta dengan NIM 23872 dari kelas S1 IRAPP dan saya merupakan mahasiswi Fakultas Kehutanan semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa saja sih bagian-bagian dari drone. Drone adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah kendaraan terbang tanpa awak. Pada awalnya, drone hanyalah sebuah fasilitas yang digunakan oleh pihak militer. Namun, kini semua orang bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan. Sebagai kendaraan terbang tanpa awak, drone memiliki komponen atau bagian penyusun yang terhubung satu sama lainnya. Bagian-bagian drone ini memiliki peran dan fungsinya tersendiri, hingga alat ini bisa terbang sesuai dengan fungsi yang diinginkan oleh penggunanya. Apa aja bagian-bagiannya? Yang pertama yaitu frame. Frame adalah kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya, kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Pada jenis kerangka 4 motor, setiap motor saling terpasang menyerupai tanda plus atau huruf X. Drone 4 motor biasanya memiliki panjang diagonal 450 atau 330. Namun, ada pula yang ukurannya lebih kecil. Yang kedua, yaitu motor. Motor menjadi salah satu dari bagian-bagian drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Jumlah motor pada drone pasti selalu sama dengan jumlah baling-balingnya. Penggunaan motor harus sangat diperhatikan, baik pada parameter arus dan tegangan, kecepatan, kekuatan dorongan, dan efisiensinya. Yang ketiga yaitu baling-baling. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dari motor. Kerjasama antara motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan sebuah drone. Baling-baling sendiri berputar dengan arah yang berbeda. Pada drone 4 motor, dua baling-baling berputar dengan arah berlawanan jarum jam. Sementara itu, dua baling-baling lainnya bergerak searah jarum jam. Lalu bagian yang keempat itu flight controller. Flight controller bisa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendali utama untuk menerbangkan drone. Komponen inilah yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan, arah, dan hal lainnya. Alat ini juga berfungsi untuk mengontrol penerbangan drone agar tetap bisa berada dalam keadaan yang diharapkan. Bagian kelima yaitu radio controller. Untuk mengendalikan drone 4 motor dibutuhkan suatu pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Nah, pengendali inilah yang dinamakan dengan radio controller. Pengendali ini membutuhkan receiver sebagai penerima dan transmitter sebagai pemancar. Receiver dipasang pada drone serta langsung terhubung dengan flight controller. Sementara itu, transmitter berada di tangan pengendali drone. Radio controller membutuhkan 4 kanal utama untuk berkomunikasi dengan drone. Masing-masing channel tersebut digunakan untuk mengendalikan lift, rudder, elevator, dan roll. Yang keenam yaitu Electronic Speed Controller atau ERC. Komponen ini bertugas untuk mengatur kecepatan motor pada drone. Cara kerjanya bermula saat flight controller memberikan sinyal untuk meningkatkan kecepatan. Sinyal ini kemudian diterima oleh ERC yang terhubung dengan motor pada bagian drone. Jadi, fungsi ERC di sini adalah untuk menerjemahkan sinyal yang dikirim oleh flight controller tadi untuk mengurangi atau menambah daya sebuah motor pada drone yang terhubung dengannya. Lalu bagian yang ketujuh yaitu baterai. Drone tentu tidak lengkap tanpa adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya bagi drone. Baterai memasok energi melalui kabel distribusi listrik. Jenis baterai yang paling umum digunakan adalah LiPo atau lithium ion polymer yang setiap sel memiliki nominal daya sebesar 3,7 volt. Semakin besar ukuran drone, maka semakin besar pula daya baterai yang dibutuhkan untuk bisa menggerakkan motor-motornya. Setidaknya dibutuhkan sekitar 2-6 sel pada baterai drone yang artinya membawa daya listrik sebesar 7,4-22,2 volt. Lalu yang ke-8 yaitu kamera.
Jika penggunaan drone difungsikan untuk mengambil video shooting, maka harus ada kamera yang melekat pada badan drone tersebut. Biasanya, kamera yang digunakan untuk tujuan fotografi atau videografi menggunakan drone adalah kamera GoPro yang berkualitas. Namun, bisa juga menggunakan kamera mirrorless yang bisa menghasilkan gambar yang lebih berkualitas lagi. Sekian pembahasan dari bagian-bagian drone. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.